Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan yang rendah, teknologi canggih, dan budaya yang disiplin. Tapi di balik citra damai itu ada sisi gelap yang jarang terlihat. Kisah-kisah nyata yang begitu mengerikan hingga mengguncang dunia. Dari pembunuhan sadis hingga tragedi massal yang dilakukan oleh orang-orang tak terduga, inilah sisi kelam Jepang yang tak banyak diketahui. Bersiaplah, karena yang akan Anda dengar bukanlah cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang lebih menyeramkan daripada mimpi buruk. Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki adalah seorang pria yang mengguncang Jepang dengan serangkaian pembunuhan sadis terhadap 4 anak perempuan berusia antara 4 hingga 7 tahun pada akhir tahun 1980-an. Ia dikenal dengan julukan The Otaku Killer karena obsesinya terhadap film horor dan anime ekstrem yang diduga memengaruhi kondisi mentalnya. Miyazaki bukan hanya menculik dan membunuh korbannya, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan mengerikan seperti kanibalisme dan nekrofilia. Setelah membunuh, Miyazaki bahkan mengirim surat dan bagian tubuh korban kepada keluarga mereka, mempermainkan rasa duka dan ketakutan mereka. Ia juga merekam beberapa kejahatannya, menunjukkan ketidakpedulian total terhadap nilai kemanusiaan. Aksi-aksi brutal ini dilakukan dalam waktu hampir setahun, tanpa terdeteksi pihak kepolisian. Hingga akhirnya, ia tertangkap saat mencoba menculik seorang anak lagi pada tahun 1989. Pemeriksaan psikologis menyatakan bahwa Miyazaki menderita gangguan kepribadian dan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan keluarganya, terutama setelah kematian kakeknya yang membuatnya semakin terisolasi secara mental. Namun, pengadilan tetap menyatakan dia bertanggung jawab secara hukum dan menjatuhkan hukuman mati. Selama persidangan, ia menunjukkan perilaku aneh dan tidak menyesal, menambah ngeri publik terhadap kasus ini. Setelah menjalani lebih dari 1 dekade di penjara, Tsutomu Miyazaki akhirnya dieksekusi dengan hukuman gantung pada tahun 2008. Kasus ini bukan hanya menjadi salah satu yang paling sadis dalam sejarah kriminal Jepang, tetapi juga memicu diskusi luas tentang kesehatan mental, budaya otaku, serta bagaimana media dan masyarakat mempengaruhi individu dengan gangguan jiwa. Nama Miyazaki akan selamanya dikenang sebagai simbol dari sisi tergelap manusia. Sasebo slashing. Pada tanggal 1 Juni 2004, Jepang dikejutkan oleh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak perempuan berusia 11 tahun di kota Sasebo, prefektur Nagasaki. Pelaku, yang identitasnya dirahasiakan karena usianya, menikam temannya, Satomi Mitarai, berusia 12 tahun di ruang kelas dengan menggunakan cutter. Pembunuhan ini terjadi setelah korban dan pelaku terlibat konflik kecil melalui pesan internet yang berisi hinaan. Yang membuat kasus ini sangat mengejutkan adalah usia pelakunya yang sangat muda dan sifat pembunuhannya yang brutal. Satomi tewas akibat luka di leher dan pergelangan tangan. Setelah melakukan aksi tersebut, pelaku berjalan keluar kelas dengan pakaian berlumuran darah, tampak tenang, dan mengaku langsung kepada gurunya bahwa dia baru saja membunuh temannya. Masyarakat Jepang terguncang, dan media pun menyorot kejadian ini secara masif. Banyak yang mempertanyakan bagaimana anak seusia itu bisa menyimpan amarah dan dendam sedemikian rupa. Kasus ini memicu perdebatan nasional tentang tekanan pada anak-anak di lingkungan sekolah, peran media, internet, dan sistem pendidikan Jepang yang sangat kompetitif serta menuntut. Pemerintah Jepang kemudian menurunkan batas usia pertanggungjawaban pidana dari 16 menjadi 14 tahun. Meskipun pelaku dalam kasus ini tetap ditangani sebagai anak-anak di bawah perlindungan sistem rehabilitasi. Kasus ini hingga kini masih dikenang sebagai simbol dari sisi kelam kehidupan anak-anak di Jepang, yang sering tercara emosional namun tidak terpantau oleh orang dewasa. Setagaya Family Murder. Pada malam tanggal 31 Desember tahun 2000, sebuah pembunuhan sadis terjadi di kawasan Setagaya, Tokyo, yang hingga kini belum terpecahkan. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, Mikio Miyazawa, istrinya Yasuko, serta 2 anak mereka, Nina dan Rei, dibantai dengan brutal di rumah mereka. Pelaku masuk melalui jendela kamar mandi lantai 2 dan melakukan pembunuhan satu persatu secara sistematis. Yang mengejutkan adalah pelaku tidak melarikan diri dengan segera. Ia justru tinggal di rumah tersebut selama beberapa jam setelah membunuh. Polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan komputer keluarga, makan makanan yang ada di dapur, bahkan menggunakan toilet tanpa menyiram. Ia juga tidur sebentar di sofa dan meninggalkan pakaian serta jejak DNA
di tempat kejadian. Semua ini menunjukkan bahwa pelaku sama sekali tidak terburu-buru dan cukup percaya diri bahwa ia tidak akan tertangkap. Meski bukti-bukti DNA, sidik jari, dan barang-barang pelaku ditemukan, kasus ini tetap belum terpecahkan lebih dari 2 dekade setelah kejadian. Para penyelidik menduga bahwa pelaku mungkin memiliki keturunan campuran Asia dan Eropa berdasarkan analisis DNA dan kemungkinan bukan warga negara Jepang. Namun, tanpa identifikasi yang pasti, kasus ini menjadi salah satu misteri pembunuhan paling rumit dalam sejarah Jepang modern. Kasus Setagaya Family Murder meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Jepang, terutama karena terjadi tepat menjelang pergantian tahun dan melibatkan anak-anak. Upaya penyelidikan masih terus berlanjut hingga hari ini, dengan harapan bahwa kemajuan teknologi forensik suatu hari akan membawa keadilan bagi keluarga Miyazawa. 4. Pada tanggal 8 Juni tahun 2008, distrik Akihabara di Tokyo yang biasanya ramai dengan penggemar anime dan teknologi berubah menjadi lokasi pembantaian berdarah. Seorang pria bernama Tomohiro Kato mengendarai truk sewaan dan menabrakkan kendaraannya ke kerumunan pejalan kaki. Setelah itu, ia keluar dari truk dan secara membabi buta menikam siapapun yang ada di sekitarnya dengan pisau berburu. Dalam waktu hanya beberapa menit, 7 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka. Aksi ini dilakukan di siang hari bolong, tepat di tengah salah satu kawasan paling ikonik di Jepang, sehingga menimbulkan kepanikan besar. Tomohiro ditangkap di tempat kejadian tanpa melakukan perlawanan. Ia mengaku bahwa perbuatannya adalah hasil dari rasa putus asa, kesepian, dan kemarahan terhadap masyarakat. Investigasi mengungkap bahwa Tomohiro merasa tersisih dari dunia kerja dan pergaulan sosial. Ia sebelumnya aktif di forum daring dan sempat menulis pesan-pesan gelap tentang keinginannya untuk membunuh. Kasus ini mengguncang Jepang dan memicu kritik terhadap tekanan sosial dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan pria muda Jepang yang merasa terisolasi. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Tomohiro Kato pada tahun 2011, dan ia akhirnya dieksekusi pada bulan Juli 2022. Akihabara Massacre menjadi simbol kelam bagaimana seseorang bisa berubah menjadi pembunuh massal di tengah-tengah masyarakat modern hanya karena merasa tak lagi memiliki tempat dalam dunia yang semakin individualistis dan kompetitif. Osaka School Massacre. Pada tanggal 8 Juni tahun 2001, sebuah tragedi mengerikan terjadi di sekolah dasar Ikeda di kota Osaka. Seorang pria bernama Mamoru Takuma menerobos masuk ke gedung sekolah pada pagi hari, membawa sebilah pisau dapur besar, dan mulai menyerang siswa-siswi tanpa pandang bulu. Dalam waktu singkat, 8 anak tewas dan lebih dari 10 lainnya terluka. Kebanyakan dari mereka adalah siswi perempuan yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 2. Mamoru Takuma memiliki riwayat panjang gangguan mental dan perilaku kekerasan. Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah, namun sering menunjukkan perilaku kasar dan meresahkan. Ia juga pernah ditahan karena meracuni minuman rekan kerjanya. Meski telah beberapa kali dirawat secara psikiatris, ia terus dilepas kembali ke masyarakat tanpa pengawasan yang memadai. Kasus ini menjadi pukulan besar bagi sistem kesehatan jiwa dan keamanan sekolah di Jepang. Banyak pihak menilai bahwa pembunuhan ini seharusnya bisa dicegah jika Takuma ditangani secara serius oleh layanan kesehatan mental. Tragedi ini juga mengubah sistem pengamanan sekolah di seluruh Jepang, termasuk pemberlakuan pengawasan ketat terhadap tamu dan penambahan pelatihan darurat bagi staf pengajar. Takuma diadili secara cepat dan dijatuhi hukuman mati. Ia bahkan meminta agar dieksekusi secepat mungkin, tanpa menunjukkan penyesalan. Pada tanggal 23 September tahun 2004, Mamoru Takuma digantung. Osaka School Massacre hingga kini masih dikenang sebagai salah satu tragedi paling memilukan yang menimpa anak-anak di Jepang. 6. Yokohama Serial Dismemberment. Antara tahun 2019 hingga 2020, kota Yokohama menjadi saksi rangkaian pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang pria bernama Takahiro Shiraishi. Ia dijuluki Twitter Killer karena menggunakan media sosial untuk menjebak korban-korbannya. Mayoritas adalah perempuan muda yang sedang menghadapi masalah mental dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Takahiro menawarkan bantuan dan simpati, namun justru membawa mereka menuju kematian. Setelah membunuh, Takahiro memutilasi tubuh para korban dan menyimpannya dalam kotak pendingin serta koper di apartemennya.
Saat polisi akhirnya menangkapnya pada bulan Oktober tahun 2017, mereka menemukan 9 potongan tubuh korban di dalam kamar kecil berukuran sempit. Bau busuk dan kondisi mengerikan dalam ruangan itu membuat petugas yang memeriksa lokasi mengalami trauma. Motif Takahiro sebenarnya bukan hanya dorongan seksual atau hasrat membunuh semata, melainkan juga eksploitasi terhadap kerentanan psikologis orang lain. Ia mengaku tidak memiliki rasa bersalah dan memperlakukan para korban seperti objek. Perilaku tenangnya di persidangan justru membuat publik semakin ngeri dan geram atas tindakannya yang begitu keji namun terencana. Pada bulan Desember tahun 2020, Takahiro dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Tokyo. Kasus ini menjadi peringatan keras tentang bahaya predator daring dan lemahnya perlindungan terhadap individu dengan gangguan mental di dunia maya. Masyarakat Jepang diguncang bukan hanya oleh kekejamannya, tapi juga oleh kenyataan bahwa media sosial bisa menjadi alat pembunuhan paling mematikan. Sagamihara Stabbings, serangan pembunuhan massal terhadap penyandang disabilitas. Pada tanggal 26 Juli 2016 di Midori Ward, Sagamihara, Prefektur Kanagawa, Jepang, seorang pria berusia 26 tahun bernama Satoshi Uematsu melakukan penyerangan brutal di sebuah panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Ia membawa beberapa pisau jenis Yanagiba dan memulai pembunuhan secara acak, menewaskan 19 orang dan melukai 26 lainnya, di mana 13 diantaranya mengalami cedera serius. Motif Uematsu adalah pandangan praduga terhadap disabilitas, di mana ia menganggap para penghuni panti tersebut hidup yang tidak sepadan. Setelah aksinya, ia pergi ke kantor polisi setempat dengan membawa tas berisi pisau dan perlengkapan lainnya, lalu secara sadar menyerahkan diri. Kasus ini kemudian dikenal sebagai kekerasan terbesar terhadap penyandang disabilitas di Jepang dan memicu perdebatan nasional tentang stigma terhadap penjagaan pasien serta penderitaan mereka. Uematsu diadili dan pada tanggal 16 Maret 2020 dijatuhi hukuman mati, setelah proses persidangan panjang yang menyoroti beratnya motif dan dampak brutal dari aksinya. Kasus ini masih menjadi perhatian luas sebagai titik balik kesadaran publik terhadap pentingnya integrasi sosial, hak penyandang disabilitas, serta perlunya sistem pengawasan mental dan keamanan pada fasilitas perawatan. Kejahatan-kejahatan ini bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi para korban dan keluarga, tapi juga mengguncang fondasi masyarakat Jepang, memaksa publik untuk merenung tentang tekanan sosial, kesehatan mental, dan sistem yang gagal mendeteksi bahaya sejak dini. Di balik statistik yang menenangkan, selalu ada cerita-cerita kelam yang tak terungkap di permukaan. Apakah kita benar-benar mengenal orang di sekitar kita? Ataukah sisi tergelap manusia bisa muncul kapan saja tanpa tanda? Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like. Kalau tidak suka, klik dislike. Tinggalkan komentar jika ada pendapat atau cerita lain yang ingin kamu bagikan. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye.